Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial atau penjelasan terkait Google for Hacking atau memanfaatkan search engine Google untuk melakukan hacking seperti itu teman-teman. Dan di sini saya sudah buka browser saya dan saya sudah akses google.com. Nah teman-teman, pada umumnya Google digunakan sebagai sarana kita untuk mencari informasi ya di internet. Misal contoh di sini saya mau cari tahu tentang Presiden Putin. Saya tulis di sini Putin, kalau saya enter teman-teman. Oke, di sini Google akan memberi kita informasi website situs-situs yang membahas atau kontennya terkait Putin. Seperti itu teman-teman, ada gambar juga seperti itu, atau kita bisa di sini bisa pilih image, news, video, seperti itu. Oke, dan kalau rekan-rekan belum tahu, sebenarnya di Google ada fitur namanya Google Advanced Search. Nah di sini teman-teman saya sudah buka URL-nya, atau rekan-rekan bisa Google aja Google Advanced Search atau di URL/Advanced Search. Nah ini dia teman-teman. Jadi di sini ada fitur-fitur atau kolom-kolom yang rekan-rekan bisa isikan untuk menspesifikasikan hal yang rekan cari. Contoh di sini ya, tadi saya cari terkait Putin. Saya coba spesifik di sini ada kolom site or domain. Di sini saya pengen ditampilkan website-website yang membahas terkait Putin, yang kontennya terkait Putin, tapi dengan domainnya .id seperti itu. Lalu kalau saya advanced search, ini teman-teman lihat yang kita peroleh adalah website-website dengan domain ID. Ini ada obligasi.id, ada katadata.co.id, dan lain sebagainya. Dan kalau kita akan lihat di kolom search-nya di Google, lihat di sini ada keyword Putin sama seperti sebelumnya di sini. Namun di sini ada tambahan, di sini ada site_.id atau comment site yang isinya .id. Nah, ini teman-teman salah satu ini ya keyword yang advance yang mungkin banyak orang yang tidak tahu. Jadi di sini intinya kita tadi nih hasil dari menggunakan kolom atau Google Advanced Search di sini. Jadi ditambahkan, kita minta yang ditampilkan hanyalah site-site atau website lah ya dengan domainnya .id. Jadi teman-teman ya, akan bisa kembali dan coba-coba semua fitur-fitur di tiap kolom. Di sini ya ada number and link from, ada region, last update, site or domain. Tadi kita gunakan file type ya. Di sini juga ada, rekan bisa coba. Dan kita kembali lagi ke tadi ya, Google for Hacking. Jadi intinya Google for Hacking adalah kita akan memanfaatkan search engine Google untuk keperluan hacking. Atau dalam hal ini, karena di sini tools Google bersifat pasif ya, hanya searching, indexing. Jadi di sini kita gunakan untuk memperoleh informasi terkait vulnerability pada suatu website atau informasi-informasi sensitif ya yang ternyata terekspos atau tidak sengaja terekspos oleh pemilik sistem, yang mana Google bisa mengindeksnya seperti itu. Seperti contoh file konfigurasi atau bahkan ada file log dan lain sebagainya yang sensitif seperti itu, yang menjadi modal kita untuk melakukan eksploitasi terhadap website tersebut seperti itu teman-teman. Dan tadi kembali lagi di sini teman-teman, kalau kita coba tadi di sini .id, kita advanced search. Nah, di sini teman-teman, nah inilah keyword atau di sini kita katakan query yang kita gunakan pada search engine Google. Nah, ketika query itu ditujukan untuk tadi ya melakukan hacking atau mencari vulnerability pada suatu website atau mencari informasi-informasi penting sensitif yang terekspos di internet, maka itu disebut dengan Doc seperti itu, atau Google Doc. Jadi sekarang kita bisa simpulkan bahwasanya Google Doc adalah query-query yang ditujukan untuk melakukan hacking tadi ya, mencari celah keamanan suatu website, memperoleh informasi-informasi penting dan sensitif pada suatu website seperti itu. Dan ini saya mau coba tunjukkan, ada suatu website project bernama Google Hacking Database. Di sini linknya nanti saya sertakan di exploit-db.com/google-hacking-database. Nah, di sini teman-teman selalu update terkait tadi ya nih ya, doc ya, istilahnya doc. Jadi query-query atau doc
yang memang ditujukan untuk mencari celah keamanan pada suatu website. Di sini ada kategorinya teman-teman, ada file containing juicy info, ada advisory and vulnerability, dan lain sebagainya. Ini ada date-nya, tanggalnya, dan sangat banyak sekali. Coba kita pilih salah satu sini yang file containing juicy info. Ini teman-teman ya. Nah, di sini ada kategorinya muncul, tinggal akan pilih cari yang mana. Misal contoh di sini yang mungkin agak tergambar agar lebih mudah memahaminya. Di sini biasanya kita mencari halaman login, username, password, atau bahkan admin. Ada di sini teman-teman di ini page containing login portal. Kalau kita pilih ini teman-teman, doc yang bisa digunakan untuk mencari halaman login suatu website ya, dan banyak karena biasanya ini karakteristik terhadap suatu website tentu, misal websitenya terbuat dari PHP atau dari framework tertentu, misal menggunakan Laravel, PHP, atau menggunakan CMS misalkan seperti WordPress, Joomla, dan lain-lain sebagainya. Makanya ada banyak sekali seperti itu. Oke, dan tadi ya, kalau kembali ke sini, ini kita sebut tadi sebagai, ini masih biasa ya, karena bukan ditujukan untuk mencari celah keamanan, seperti query biasa. Dan sebenarnya kalau ini kita sebut komen ya yang advance, maka sebenarnya ini teman-teman, doc ini adalah kombinasi dari komen-komen seperti itu. Dan komen-komen apa saja bisa kita gunakan. Di sini ada in URL, in title ya. Ini bisa rekan-rekan lihat di salah satunya, ada banyak sekali di sini di sans.org. Di sini teman-teman dia sudah membuat suatu cheat sheet lah ya, contekan nih. Sini judulnya Google Hacking and Defense Cheat Sheet. Nah, ini contohnya di operator example. Sorry, di sini di search parameter. Nah, ini teman-teman di advanced operator ya, bukan bisa dibilang komen atau operator. Nah, ini teman-teman di site tadi yang kita gunakan site-nya. Jadi di sini site berarti meaningnya search only one website. Tadi ya kita menggunakan .id seperti itu. Atau misal di sini that, save search, link, info, relate, in title, dan lain sebagainya. Ini bisa bisa dikombinasikan. Seperti contoh kita balik lagi ke sini. Nah, ini bisa aja kita coba pengen taunya di nangado.com, cnn.com. Nah, ini teman-teman ya, munculnya hanya website cnn.com. Nah, seperti itu penggunaan operator atau comment site cnn.com. Oke, dan sekarang kita akan coba ya menggunakan doc. Dari sini saya sudah siapkan ini contoh. Di sini ada in title index of in URL FTP after 2018. Jadi doc ini intinya kita mau mencari website ya, di sini di 2018 ke atas ya, 2018 ke bawah tidak akan ditampilkan, yang mana URL-nya itu ada mengandung FTP. Dan di title-nya atau di teksnya ya, in title di sini ada text index of. Maksudnya apa sih? Jadi ini adalah doc yang ditujukan untuk mencari website yang mungkin dia terdapat protokol FTP, yang mana di situ ada file-file yang tersimpan yang bisa kita download. Seperti itu teman-teman. Contoh di sini ini ya, ftp.idu.ac.id. Kita coba klik ya. Nah, teman-teman ya, lihat nih ada FTP-nya, ada index of ya, wp content upload, dan di sini ada file-file yang bisa kita download. Seperti itu. Lanjut lagi, di sini ada align text password, file type log, after 2018 sama. Di sini websitenya 2018 ke atas, dan di sini teman-teman nanti dia akan mencari mengindeks suatu URL yang di situ ada tipe file log ya, dengan dimana di file log itu mengandung teks password atau kata password seperti itu. Contoh di sini ini teman-teman ya. Nah, lihat teman-teman, jadi website ini adalah URL yang mengarah ke suatu file log ya. Di website tersebut ini 31.log, dan kalau kita Ctrl F kita coba cari password. Nah, ini ada teman-teman yang di sini ada banyak sekali kata atau keyword password di dalam file log ini. Seperti itu teman-teman. Next, ini contoh file type ndb_password after 2018. Jadi di sini sama after website 2018 ke atas, dan itu filenya env ya. Biasanya di suatu website ada file env yang isinya konfigurasi pada environment yang digunakan di website tersebut.
dan biasanya mengandung ada password dari suatu database seperti itu. Nah, ini kita cari. Nah, ini contohnya di sini. Ini ada teman-teman nih, seperti itu. Ini ada DB database. Oke teman-teman, mungkin saya contohkan 3 aja. Intinya semoga sudah tergambar menggunakan Google untuk hacking atau Google Dorking, seperti itu teman-teman. Ini ada banyak di HDB Google Hacking Database, bisa rekan-rekan coba. Dan seperti pada video-video saya di awal, saya sudah disclaimer bahwasanya gunakanlah ilmu-ilmu hacking dengan bijak. Jangan sampai rekan gunakan untuk merugikan orang lain, merusak sistem orang lain dan sebagainya. Karena ingat, ketika rekan-rekan melakukan suatu hal apapun itu yang merugikan ya atau berdampak buruk bagi orang lain, sejatinya hal buruk tersebut akan kembali ke rekan-rekan. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.